Selamat datang kembali di Sekolah Kepribadian. Bertemu kembali bersama saya, Nia, sebagai salah satu mentor dari Sekolah Kepribadian. Nah, mengingatkan kembali bahwa teman-teman mungkin yang baru bergabung di Sekolah Kepribadian bisa mengetahui lebih dalam terkait Sekolah Kepribadian ini di website kami, yaitu sekolahkepribadian.com. Karena kami menyediakan berbagai tema-tema yang menarik ya, tentunya terkait parenting, karir di dunia kerja, dan juga anak-anak remaja. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan di segmen kedua dari tema besar Say No to Impulsive Buying. Dan judul di video kali ini terkait pentingnya tidak melakukan impulsive buying. Nah, mungkin di segmen pertama kita udah mengenal dalam ya, seperti apa sih itu impulsive buying gitu kan. Intinya adalah pembelian yang dilakukan secara tiba-tiba gitu kan ya, baik dari faktor dalam diri maupun dari faktor luar. Seperti itu. Nah, penting dipahami untuk teman-teman mengapa kita tidak melakukan impulsive buying tersebut. Berikut kita akan bahas alasan-alasan apa saja supaya kita tidak memikirkan impulsive buying dan tidak menganggap hal itu penting. Yang pertama, keuangan yang sehat. Impulsive buying dapat berdampak negatif pada keuangan Anda loh. Jadi jika Anda sering sekali membeli barang-barang yang tidak dibutuhkan, maka rekan-rekan akan mengalami masalah keuangan seperti itu. Sehingga kita perlu menghindari impulsive buying ya, untuk membantu atau menjaga kondisi keuangan yang sehat. Yang kedua terkait perencanaan keuangan. Nah, untuk mencapai tujuan jangka panjang, baik menabung untuk kehidupan menikah, kehidupan berkeluarga, atau untuk pendidikan anak-anak kita nanti. Jadi teman-teman bisa mengurangi impulsive buying ini yang menghambat perencanaan tersebut. Karena uang yang seharusnya dialokasikan untuk tujuan-tujuan yang sudah disebutkan tadi bisa habis dengan cepat. Yang ketiga, menghindari hutang. Nah, kenapa kita perlu untuk tidak bersikap impulsive buying? Supaya kita tidak ada hutang. Karena jika kita terlilit hutang, itu merupakan masalah yang serius dari adanya impulsive buying. Siapa yang di sini mungkin memiliki kartu kredit atau mungkin aplikasi seperti e-commerce sering digunakan atau tidak untuk pembelian hal-hal yang impulsif yang sifatnya tidak urgent, tidak penting seperti itu ya. Nah, kalau dengan kredit dan bunganya makin tinggi, itu bisa menyebabkan utang yang bertambah dengan cepat. Jadi, hindari impulsive buying untuk membantu rekan-rekan menghindari masalah ini. Yang keempat, itu terkait pilihan yang lebih baik. Jadi ketika rekan-rekan membeli sesuatu secara impulsif, rekan-rekan memiliki banyak waktu untuk mempertimbangkan pilihan kalian. Jadi di sini Anda bisa melakukan penelitian lebih lanjut gitu ya, atau biasanya melihat review gitu ya dengan detail, membandingkan harga, membandingkan kualitas, melihat komentar-komentar seperti itu ya. Untuk apa sih? Untuk memastikan bahwa barang yang ingin Anda beli benar-benar sesuai dengan kebutuhan Anda. Nah, yang kelima, itu terkait kualitas hidup yang lebih baik. Nah, tentunya kalau kita tidak impulsive buying yang terlalu berat gitu ya, kita tidak akan terbebani oleh barang-barang yang mungkin tidak Anda butuhkan atau yang tidak memberikan nilai nyata. Selanjutnya kita bahas terkait mengurangi dampak lingkungan. Nah, ternyata dari impulsive buying yang kita lakukan, baik disengaja maupun tidak disengaja ya, itu juga berdampak untuk lingkungan sekitar kita loh. Produksi barang-barang yang tidak terpakai berkontribusi pada pemborosan sumber daya alam. Nah, untuk itu dengan tidak melakukan impulsive buying, kita bisa membantu mengurangi dampak negatif pada lingkungan. Untuk yang ketujuh, yaitu terkait kesejahteraan emosional. Impulsive buying ini seringkali dipicu oleh emosi, stres, bahagiaan sesaat, atau kesedihan. Namun, efek positifnya seringkali juga hanya bersifat sementara sih ya. Kalau kita senang membeli barang yang mungkin unik gitu ya, kita kan senangnya sementara ya, tapi setelah dipikir-pikir pertama, mengapa ya kita beli barang tersebut? Nah, untuk menghindari impulsive buying, bisa membantu Anda mengatasi masalah emosi ini secara lebih sehat dan berkelanjutan.
Baik, itu tadi terkait pentingnya tidak melakukan impulsive buying, ternyata bisa save banyak energi dalam diri kita ya, baik dalam segi keuangan maupun kesejahteraan diri kita sendiri. Jadi yuk kita bisa ambil positifnya dan bisa berbelanja secara lebih bijak lagi ya teman-teman ya. Baik, untuk video ini akan lebih lengkap jika teman-teman terus melanjutkan video di segmen-segmen berikutnya terkait tema Say No to Impulsive Buying. Cukup sekian dari saya, semoga pelajaran di segmen ini bisa bermanfaat untuk kita. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya Nia, saya pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Salam sakti.